Anti-Aging Deputy, bagaimana kabarnya untuk yang menjalankan puasa Ramadan? Nah, sekarang lagi di tengah-tengahnya puasa, selalu pertanyaannya, aduh dong, sakit mah gimana dong? Aku ini susah, gitu ya. Terus saya Dr. Maya Suryajaya, saya spesialis gizi klinik, nutrisi, dan saya juga aktivis anti-aging ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya juga nanti di kolom komen bisa melakukan pertanyaan. Yuk subscribe, terus jangan lupa buat yang subscribe supaya tidak tertinggal video-video pendek dan yang untuk awam dan video yang agak panjang yang biasanya lebih untuk kesehatan ya, untuk tenaga kesehatan. Ayo belnya di klik, jadi ring the bell juga, jadi tahu kalau kapan kita ada video baru. Nah, tapi yang namanya sakit mah itu kan kalau di kedokteran jenisnya banyak ya, semua keluarnya sakit mah gitu. Tapi apakah betul itu mahnya? Mah artinya gaster ya, lambung. Atau apakah dia usus 12 jarinya? Atau jangan-jangan dia usus besarnya? Atau jangan-jangan mungkin justru produksi emulsifiernya ya, jadi cairan golnya itu empedu ya, yang mungkin terganggu. Jadi sebetulnya banyak sekali ya, atau mungkin di saluran pencernaannya yang lebih atas ya, sehingga misalnya klepnya terbuka atau ada yang namanya akalasi, sehingga terjadi regurgitasi dari asam lambung yang sering ngetren disebut GERD gitu. Jadi itu banyak macamnya dulu. Jadi menurut saya ada baiknya konsul deh, nanya sakit mah aku tuh sakit mah benih, mah gaster atau sebetulnya tidak, itu dulu ya. Poin 1 di situ. Nah, klarifikasi dulu. Terus nomor 2, nanti kalau aku nggak makan aku kelaparan dong. Jadi aku pakai aja banyak banget waktu sahur. Saya jawab, kalau makannya banyak banget dijamin ngantuk, nanti nggak produktif. Janganlah. Gitu ya. Jangan makan banyak banget, karena nanti kan darahnya semuanya berarti dipakai untuk digestion kan, pasti ngantuk, lemes, bawaannya nggak semangat. Nah ayo gimana lo mau sebulan? Nggak boleh ya terlalu banyak, secukupnya. Nah sekarang kita bicara yang memang asam lambungnya tinggi, karena kasus di pasien saya sering terjadi asam lambungnya ternyata nggak tinggi, bahkan pada orang-orang yang mulai aging itu bahkan cenderung asam lambungnya rendah, tapi keluhannya itu mirip-mirip seperti sakit mah, sehingga mereka bahkan menggunakan proton pump inhibitor kan. Akibatnya makin dikit asam lambungnya, makin kembung. Jadi yang terjadi adalah nih bentuknya ya, bentuk badannya itu kurus, nggak gemuk, tapi perutnya buncit dan kembung. Ini yang sering kasus yang datang ke praktek kayak gitu ya. Jadi kalau makan daging ya enggak lah, masa makin daging naikin asam lambung? Harusnya tidak ya. Kecuali dia nggak tahan cabai, dia udah tahu dia nggak tahan cabai ya, atau dia tidak tahan spices tertentu, bumbu yang bikin dia menjadi irritated gitu. Nah dia masaknya pakai itu, nah itu bukan dagingnya tapi spicesnya ya, campurannya. Ini kalau bener asam lambungnya tinggi ya, karena tadi saya udah underline banget bahwa sering itu salah gitu loh, diagnosisnya bukan itu sebetulnya ya. Makanya klarifikasi di diagnosis first itu yang paling nomor 1 dilakukan. Sebetulnya dia itu apa sih sakitnya gitu, karena pada pasien-pasien dengan IBD dan IBS di mana itu adalah kelainan fungsional, itu bukan karena asam lambung yang tinggi, dan ada beberapa yang kelainan memang secara anatomi juga. Nah ya itu nggak membuat asam lambungnya tinggi sebetulnya, keluhannya mirip, dan kadang-kadang pasien tuh nggak bisa deskripsi dengan baik gitu loh. Karena nggak bisa deskripsi dengan baik, yang populer nih kan sakit mah, jadi dia bilang aku sakit mah gitu ya. Sebetulnya kalau sampai nyeri sakit kan nggak harus puasa ya. Kalau yang sampai memang dia sangat nyeri ya, itu kan tidak harus memaksakan untuk puasa. Tetapi kalau yang nggak nyeri-nyeri gitu ya masih bisa lah ikut-ikut ya, ikutin aja aturan dokternya, diminumnya
ya kan disesuaikan dengan waktu puasa tadi. Berapa macam obat, ya kadang-kadang dokter penyakit dalam ngasih bisa 5 macam. Ya disesuaikan karena dokter yang merawat dia lebih tahu. Gitu. Jadi nurut aja dengan anjuran dokter yang merawat. Ya, kalau untuk anti aging di putih. Jadi kita tidak membuat sesuatu ini menjadi spesial banget gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat itu intermittent fasting kalau di Indonesia kan nggak terlalu serem ya. Kira-kira berapa jam Mas? 14 jam, 16 jam nggak nyampe kan itu. Kalau misalnya sekitar ya 14 jam lah kira-kira. Mungkin nggak sampai 15. Jadi sebetulnya itu adalah intermittent fasting yang biasa kita sudah lakukan. Hanya waktunya digeser. Jadi lakukanlah seperti yang sudah diajarkan pada waktu kita melakukan intermittent fasting. Ya bahkan intermittent fasting kita suka lebih lama loh, kita suka 16 jam. Itu lebih lama, hanya digeser waktunya saja. Jadi suplemen semua dilakukan persis. Ya sama aja, hanya waktunya digeser, nggak usah terlalu takut. Karena kalau kita takut, kita jadi stres, kita jadi parno, nggak pakai puasa juga asam lambungnya naik. Kan motivasi kita mau puasa, kita ingin mendekatkan diri ke Tuhan, menjadi insan yang lebih baik, menjadi kita lebih optimum untuk diri kita, bagaimana kita berperilaku terhadap diri sendiri maupun berperilaku pada orang lain. Percayalah tidak akan terlalu banyak problem ya sebetulnya. Kalau yang memang problematik banget ya jangan puasa. Pasti dokternya juga akan menganjurkan untuk jangan berpuasa karena memang keadaannya tidak memungkinkan. Nah, sekian pembahasan tentang Ramadan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, nggak usah sungkan, tulis aja di komen. Atau kalau ada pembahasan yang ingin dibahas, karena sering kita juga nggak tahu ya sebetulnya mau dibahas itu apa, sebaiknya kasih aja topiknya. Kita akan usahakan untuk membuat konten buat berikutnya, konten-konten pendek saja supaya nggak bosen. Terima kasih, see you next time, bye.